Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nastamir, kita lanjutkan tahsin surah Al-Fatihah dan membahas 100 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah riwayat Hafiz an Asim tariqah Syatibiyah. Kemarin sudah kita bahas kesalahan yang sering terjadi pada lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, demikian juga bismillahirrahmanirrahim, demikian juga alhamdulillahirabbil alamin, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan setelahnya, yaitu kesalahan yang sering terjadi pada lafaz ar-rahmanirrahim. Alhamdulillah, pada lafaz ar-rahmanirrahim ini tidak jauh berbeda dari lafaz basmalah. Sudah disebutkan pada lafaz basmalah di atas. Jadi di sini cuma ada 2 kesalahan diberikan tambahan oleh Ustadz kami. Kemudian kita masuk kesalahan yang pertama yang terjadi pada lafaz ar-rahmanir-rahim adalah menebalkan huruf alif pada kata ar-rahmani, a. Bagaimana dia bisa menebalkan? Apa sebab dia menebalkan bacaan alifnya atau a-nya? Itu disebabkan karena tidak sempurnanya dia membuka mulutnya, karena hakikat alif di sini adalah berharokat fathah. Dan hakikat harokat fathah adalah dengan membuka mulutnya agar sempurna bacaannya. A. Ketika dia malas membuka mulutnya, tidak menyempurnakan harokat fathahnya, maka akan tebal bunyinya. Atau bisa juga karena terpengaruh oleh tebalnya huruf ro, sehingga dia terikut tebal alifnya. Maka caranya adalah dengan menyempurnakan bunyi dari alif tersebut, a, ketika berharokat fathah ya. A, ar-rahmani, ar-rahmani, ar-rahmani. Diulang-ulang terus, insyaallah nanti bisa. Ar-rahmani, ar-rahmani, ar-rahmani. Sedikit tambahan, yaitu dia membunyikan huruf h-nya seperti huruf h ya. Ar-rahmani, ini juga kesalahan fatal. Taib. Ke-32 atau kesalahan yang kedua di sini adalah memanjangkan gunna pada huruf mim saat waqaf, pada saat berhenti. Bagaimana kok bisa? Kita contohkan. Ar-Rahim, gunnanya yang panjang. Ini juga kesalahan. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dia memanjangkan gunna pada huruf mimnya, dan ini pun kesalahan. Sewajarnya saja, sifatnya tawassut atau bainiyah ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim, Im, Him, Him. Habis masa gunanya. Ya, jangan dipanjangkan gunanya. Baik. Kemudian inilah kesalahan yang sering terjadi pada lafaz ar-Rahmanir-Rahim, dan tadi juga udah disebutkan pada lafaz basmalah tadi ya. Sekarang kita lanjutkan kesalahan yang sering terjadi pada ayat Maliki Yaumiddin. Jadi kita gabung saja Ar-Rahmanir-Rahim, pembahasan Ar-Rahmanir-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Kesalahan yang sering terjadi pada ayat Maliki Yaumiddin adalah dia menebalkan huruf mim pada lafaz atau pada kata Maliki. Kenapa? Ya tadi lagi sama, dia tidak menyempurnakan harokat fathah pada huruf mim. Ya, dia menutup mulutnya. Maliki Yaumiddin, ma, sempurnakan harokatnya. Maliki, itu disempurnakan. Kemudian kesalahan kedua pada lafaz Maliki Yaumiddin adalah memendekkan mat pada lafaz Maliki. Jadi mim di sini ada 2 harokat, karena di sana dia mat tabi'i, berstatus mat tabi'i, panjang 2 harokat atau mat asli. Jadi dia dibaca 2 harokat karena kita membahas riwayat Hafiz an Asim ya. Kalau kita membahas qiraat lain, maka nanti di sana didapati memang 1 harokat. Ya, boleh dipendekkan. Akan tapi kita pembahasan di sini adalah riwayat Hafiz an Asim. Jadi ma-nya dibaca 2 harokat. Maliki, 2 harokat. Ya. Karena dia berstatus apa tadi? Mat tabi'i. Jangan dipendekkan. Kemudian merubah huruf kaf menjadi qaf.
berarti tebal. Seharusnya dibaca tipis. Maliki. Dia baca maliki. Maliki yau. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi huruf kaf berbeda dengan huruf qaf. Ya. Kemudian kesalahan selanjutnya itu memasukkan huruf o pada lafaz yaum. Yaumi. Maliki yaumi. Yo. Ini hati-hati. Ya, tadi sempurnakan lagi harokat fathah pada huruf ya. Yaumi. Maliki yaumiddin. Yaumi. Diulang-ulang ya. Yaumi. Jangan sampai yaumi. Sempurnakan harokat fathahnya. Ya. Sempurnakan dulu yau. Diulang-ulang dulu. Yau. Yau. Diulang-ulang ya. Yaumi. Baru masuk kepada huruf mimnya. Yaumi. Yaumi. Ya, itu. Kemudian kesalahan setelahnya adalah menghilangkan sifat lin pada lafaz yaumi. Jadi lin itu secara bahasa lembut. Akan tapi yang dimaksudkan adalah dia mudah pengucapannya. Jangan sampai kita mempersulit diri kita, memperberat tata cara pengucapannya dengan terlalu menekan. Maliki yau. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Nah, ini hati-hati. Lembut, rileks, mudah. Maliki yaumid. Nah ya, mudah. Yaumi. Jangan sampai kayak tertekan atau menekan sekali. Yaumid. Maliki yaumid. Nah, ini hati-hati. Ya. Kemudian merubah huruf dal menjadi huruf ta pada lafaz ad-din. Maliki yaumiddin. Din ya, memberikan sifatnya. Ya, nanti kita bahas sebenarnya. Ya, intinya dia merubah huruf dal menjadi huruf ta. Maliki yaumiddin. Din. Harusnya dal ya. Maliki yaumiddin. Di. Ujung lidah menempel ke tempat tumbuh gigi atas. Maliki yaumiddin. Ya, itu. Kemudian menghilangkan sifat syiddah. Syiddah tertahannya udara. Kemudian dia memberikan udara, berarti dia menghilangkan sifat syiddah. Mohon maaf, afwan. Syiddah ini berkaitan dengan suara ya. Tertahan suaranya. Maliki yaumid. Dia menghilangkan, jadi dia seakan-akan mengalirkan huruf dal itu suaranya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai menghilangkan sifat syiddah. Tayyib ya. Tapi sempurnakan. Suara seketika itu berhenti. Maliki yaumiddin. Ya. Kemudian kita tambahkan sedikit tadi ya, hampir sama seperti poin ke-38, merubah huruf dal menjadi ta karena huruf dalnya diberikan sifat hames atau diberikan udara. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini juga kesalahan, hati-hati ya. Kemudian masuk poin ke-40, imalah pada arid lisukun pada kata ad-din. Jadi dia memiringkan bunyinya. Harusnya i ya, di. Dia berubah menjadi d. Maliki yaumiddin. Din. Kenapa? Karena tidak sempurna lagi. Dia tidak menyempurnakan harokat kasrohnya. Ya, dengan menurunkan rahang bawah turun ya. Maliki yaumiddin. Din seperti orang senyum, sebagian orang mengatakan demikian. Maliki yaumiddin. Ya, sempurnakan, jangan sampai imala. Maliki yaumiddin. Din. Kemudian terburu-buru menutup bibir ketika waqaf, ya, ketika berhenti. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini sebenarnya harus dilihat ya, karena ini udah berkaitan dengan melihat. Nah, makanya pentingnya bertalaki ya teman-teman ya. Penting bertalaki. Ketika ada guru akan langsung bertalaki, mumpung dekat, misalkan rumahnya jaraknya dekat, langsung bertalaki lah bahasa insyaallah. Ya, karena kita berguru. Kita mau belajar, kita mau perbaikan bacaan ya, maka bertalaki, kita lihat langsung, kita nuntut ilmu langsung di hadapan guru kita ya, supaya tersambung bacaan kita dengan beliau.
Thayyib, ini ya. Maka inilah kesalahan yang sering terjadi pada lafaz Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin. Jadi kita akan praktek Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Baik, diulang-ulang terus ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Barakallahu fiik. Mungkin ini adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Diulang-ulang terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.